Nirum, Diani Aprilia, Denny Wahyu, Rian Maulana, dan terakhir Adi Prasetyo. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wahyu. Selanjutnya akan dibaca oleh Adi. Maaf. PKI Madiun 1948. Pengertian: pemberontakan PKI Madiun adalah konflik kekerasan yang terdapat di Madiun, Jawa Timur pada tahun 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dipimpin oleh Musso, seorang tokoh komunis yang baru saja kembali dari Uni Soviet. Latar belakang PKI Madiun: pada masa itu Indonesia masih dalam masa transisi kemerdekaan dan menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman dari Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Di tengah ketidakstabilan ini, PKI yang dipimpin oleh Musso dan beberapa tokoh lainnya seperti Amir Syarifuddin dan Tan Malaka berusaha mengambil kesempatan untuk memaksakan ideologi komunis sebagai dasar negara. Tujuan pemberontakan PKI Madiun: mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme, membentuk negara Republik Indonesia Soviet, mengajak petani buruh untuk melakukan pemberontakan. Tokoh-tokoh pemberontakan PKI Madiun: Musso, Amir Syaifuddin, D.N. Aidit, Semaun, M. Snifit, Abdul Hadi Randamirat, Utama Ruman, Misbah, Alimin, Monjurjo, Teksana, Maulana. Upaya penuntasan PKI Madiun. Pemerintah Republik Indonesia merespon dengan keras. Soekarno memerintahkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI di bawah komando Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Ahmad Nasution untuk menumpas pemberontakan ini. Dalam beberapa minggu, pasukan pemerintah berhasil menguasai kembali Madiun dan wilayah sekitarnya. Musso tewas dalam pengejaran, sementara banyak anggota PKI lainnya ditangkap atau dieksekusi. Dampak dari PKI Madiun: menurut PKI Madiun dianggap sebagai salah satu peristiwa yang menunjukkan tegangan ideologis di Indonesia antara nasionalisme dan komunisme. Peristiwa ini juga memperkuat sikap pemerintah terhadap komunisme dan menjadi salah satu alasan utama bagi tindakan represif terhadap PKI di masa-masa berikutnya, termasuk pada peristiwa 1965. G30S PKI. Pemberontakan G30S PKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia adalah sebuah peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965. Peristiwa ini melibatkan penculikan dan pembunuhan 6 jenderal tinggi Angkatan Darat dan 1 perwira yang kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi. Latar belakang: pada awal 1960-an, situasi politik Indonesia sangat tegang. Partai Komunis Indonesia atau PKI sedang berkembang pesat dan memiliki pengaruh besar di berbagai sektor, termasuk dalam pemerintahan. Hubungan antara PKI dan Angkatan Darat memburuk dengan banyaknya tegangan dan kecurigaan di antara mereka. Tujuan G30S PKI: 1. Pengambilan kekuasaan. 2. Mendukung agenda komunis. 3. Menghapus pengaruh militer. 4. Menghapus faksi-faksi tertentu. 5. Menciptakan perubahan sosial. Tokoh-tokoh yang terkait dalam peristiwa G30S PKI: 1. D.N. Aidit. 2. Letkol Untung Jamsuri dan S. Jam Kamaruza.
Jenderal TNI AD pasukan militer yang dipimpinnya berhasil mengambil alih markas gerakan di Lubang Buaya dan menetralkan kekuatan G30S. Dampak pembebasan G30S PKI yaitu 1. Pembebasan massal dan pembantaian. 2. Penahanan massal. 3. Perubahan kekuasaan politik. 4. Penekanan ideologi komunis. 5. Stabilitas politik dan ekonomi. Oke, baik. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Lisa Sita Dewi akan bertanya, apa yang menyebabkan kegagalan pemberontakan PKI Madiun meskipun didukung oleh sebagian pasukan militer dan rakyat? Aprilia akan membantu menjawab pertanyaan dari Yudi. Kegagalan pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 meskipun didukung oleh sebagian militer dan rakyat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, respon cepat pemerintah. Yang kedua, minimnya dukungan menyeluruh. Ketiga, strategi PKI musuh. Keempat, kekuatan militer dan keamanan nasional. Kelima, perpecahan internal. Dan keenam, kondisi internasional. Apakah bisa diberi? Baik, presentasi dari kelompok kami kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.